lagi dengan kita di Adrivi. Teman-teman, kemarin kita sudah pernah bahas tentang biaya KPR. Sekarang kita mau bahas tentang over kredit over kredit rumah. Menarik kan ya? Bisa ditunggu. Ayah bisa bantu jelaskan tentang over kredit rumah itu seperti apa, biaya-biayanya di mana? Di video sebelumnya itu kan kita sudah bahas nih. Ya. Kita sudah bahas tentang resiko over kredit kan gitu. Resiko over kredit itu apa aja kan gitu. Kalau bawah tangan seperti apa, kalau lewat bank seperti apa resikonya sudah kita bahas di video-video sebelumnya kan gitu. Kali ini kemarin ternyata masih banyak yang tanya biayanya kira-kira kita keluar berapa kan gitu. Jadi jadi kalau tanya biaya over kredit itu kan ada dua ya. Jadi over kredit bawah tangan sama over kredit over kredit resmi lewat bank kan gitu. Jadi kalau over kredit bawah tangan ya kita cuma mengeluarkan biaya akta 3 akta tadi, rata-rata 3 akta, tapi mungkin beda notaris beda ya, tapi setahu saya rata-rata 3 akta, yaitu akta ikatan jual beli, kemudian akta kuasa menjual, kemudian yang ketiga adalah akta pengambilan sertifikat ke bank kan gitu. Masing-masing akta berapa gitu, masing-masing akta beda-beda, jadi setiap notaris beda-beda. Setahu saya itu antara 500.000 sampai 2 juta per akta kan gitu. Jadi akta kisarannya gitu. Jadi kalau misalnya tarifnya notaris per akta 500.000 ya 500 kali 3 berarti 1,5 juta. Kalau notarisnya tarifnya 2 juta per akta ya berarti 2 juta kali 3 berarti 6 juta. Itu kalau over kredit bawah tangan. Nah, beda lagi. Kalau over kredit resmi lewat bank seperti apa kan gitu. Nah, kalau over kredit resmi lewat bank, kalau over kreditnya resmi lewat bank, jadi kita harus pahami bahwa kalau resmi lewat bank ini berarti kita seperti KPR rumah baru kan gitu kan. Iya pasti. Seperti KPR rumah baru. Nah, jadi kalau over kredit lewat bank itu alurnya seperti ini. Sebenarnya alur kasarnya itu yang pertama, hutang yang lama itu ditutup, kemudian debiturnya ganti kita ke hutang yang baru. Jadi alurnya seperti itu. Alur sederhananya seperti itu. Ini setahu kami loh ya. Mungkin kalau salah mohon koreksinya. Jadi menutup utang lama, kemudian kita jalan KPR untuk yang baru kan gitu. Sebenarnya alurnya seperti itu. Nah, tentunya dengan alur seperti itu ada konsekuensi biaya yang harus kita tanggung kan gitu. Komponen biayanya itu akan jadi 3 hal. Ada tiga ya. Yang pertama itu adalah biaya jual beli rumah. Ya, biaya jual beli rumah itu seperti biaya notaris, biaya BBHTP, pajak penjual, pajak pembeli, ada biaya pengecekan dan lain-lain. Sudah kita bahas di biaya jual beli rumah, oke? Nah, biaya over kredit ada biaya jual beli rumah ditambah dengan biaya KPR ditambah dengan biaya pelunasan kredit yang lama, oke? Jadi biaya take over itu adalah biaya jual beli rumah ditambah biaya pengajuan KPR ditambah biaya pelunasan atau penutupan kredit yang lama. Biaya jual beli rumah sudah kita bahas kan gitu kan ya. Kemudian biaya KPR sudah kita bahas di video sebelumnya juga kan gitu. Nah, sekarang terus tinggal kita bahas biaya pelunasan kredit lama. Jadi kalau kita over kredit itu yang kredit lama, kalau misalnya kita mau over kredit gitu kan ya, berarti kita untuk hutangnya yang rumahnya kita beli itu harus kita lunasi kan gitu kan, kita lunasi. Nah, itu ditutup untuk digantikan dengan kredit kita. Kasarannya seperti itu. Nah, biaya pelunasan awal itu biasanya sekitar 1-2% biasanya. Bank itu nariknya seperti segitu ya. 1-2%. Jadi kalau misalnya pemilik rumah itu yang mau kita take over itu masih punya hutang pokoknya di bank itu 1M gitu. Berarti untuk biaya penalti pelunasan awalnya itu sekitar 10-20 juta kan itu biayanya gitu. Ada biaya tambahan gitu ya. Yang harus kita tanyakan ke bank adalah saat nanti over kredit ini ketika sudah disetujui oleh bank kan gitu. Jadi kita harus tanyakan setelah kita mengajukan over kredit dan disetujui oleh bank ya, apakah kita hanya untuk biaya pelunasan kredit lama itu apakah kita hanya membayar penaltinya saja ya, ataukah kita harus nutup keseluruhan kredit lama kemudian kita dapat uang kredit baru gitu loh. Bingung enggak? Enggak. Jadi misalnya kita punya misalnya kita beli rumah take over gitu kan ya. Nah, yang punya rumah ini punya sisa hutang 1M gitu misalnya, 1M. Kemudian kita ngajukan take over kan gitu. Nah, untuk biaya KPR sama biaya
jual beli rumah kan pasti kan gitu. Itu pasti ditagihkan ke kita. Yang kemudian ya apakah yang kemudian untuk biaya pelunasan kredit itu apakah kita cukup membayar yang penaltinya aja yang 1-2% yang seperti yang kita jelaskan di awal, ataukah prosedurnya kita harus cari dana talangan untuk nutup yang hutang Kredit pokok lama. itu, kredit lama itu, kemudian setelah akad kita cair sesuai dengan yang kita ajukan take over tadi. Nah, itu harus ditanyakan Harus ke bank. ditanyakan dulu ya. Ada beberapa bank yang ya udah kita hanya bayar 3 komponen biaya tadi, biaya jual beli rumah, biaya pengajuan KPR sama penalti pelunasan. aja. Nah, gitu. ada yang bank seperti itu. Tapi ada bank yang prosedurnya setelah take over disetujui kita harus cari dana talangan. Misalnya untuk melunasi hutangnya yang tadi ya, setelah setelah take over disetujui kita mencari dana talangan untuk dana talangan untuk melunasi yang sisa hutangnya pokok tadi. Setelah nanti kita akad itu langsung otomatis uangnya masuk ke rekening kita sejumlah yang kita ajukan take overnya gitu. Nah, gitu. bingung nggak kira-kira? Insya Allah enggak. Jadi gitu, itu harus dicermati. Jadi take over kredit ini kalau lewat bank emang nggak sederhana ya, nggak sederhana. Tapi jadi harus ditanyakan. Lebih aman kan gitu. Jadi biayanya gitu. Jadi biaya take over kredit itu ada 2 macam ya. Tak review lagi ya. Ada yang lewat bawah tangan atau lewat bank. Kalau lewat bawah tangan biayanya seperti yang tadi ada 3 akta tadi, biayanya seperti yang kita jelaskan di awal. Kalau lewat bank resmi berarti biayanya adalah biaya jual beli rumah, ditambah biaya KPR, ditambah biaya pelunasan kredit lama. Biaya penalti pelunasan kredit lama. Penalti pelunasan. Jumlahnya seperti apa sudah kita jelaskan di yang tadi itu. Iya. Jadi memang tiap bank tuh beda-beda. Tiap bank beda-beda. Jadi memang harus ditanyakan teman-teman ya, apakah kita cukup membayar penaltinya atau kita harus mencari dana talangan dulu untuk masalah pelunasan kredit lama ya. Kredit lama. Kalau yang biaya KPR sama biaya itu pasti. Biaya jual beli rumah pasti. Jadi tanggungannya si pembeli itu. Oke, gitu aja. Ada lagi sudah ya? Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau nggak bisa menjelaskan secara detail ya. Agak susah. Baik. Semoga untuk tentang biaya take over ini sudah cukup jelas ya buat teman-teman yang pernah menanyakan ke kita. Semoga sudah terjawab, sudah bisa ya punya gambaran atau yang bisa kalau mau take over rumah. Terus buat teman-teman yang sudah pernah mengalami atau apa bisa sharing di komentar, monggo nggak apa-apa ya. Baik, cukup sekian untuk video kali ini untuk biaya take over. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.